Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Mila Ameliana. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Permata Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan promosi kesehatan. Pendekatan promosi kesehatan yaitu suatu proses atau upaya agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Promosi kesehatan juga suatu program yang untuk mengubah perilaku organisasi masyarakat dan lingkungannya. Nah, promosi kesehatan juga yaitu merupakan suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya pesan, diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pendekatan promosi kesehatan yaitu mencakup pendekatan medikal adalah kebebasan dari penyakit dan kecacatan yang didefinisikan secara medik seperti penyakit infeksi, kanker, dan penyakit jantung. Pendekatan ini melibatkan kedokteran untuk mencegah atau meringankan kesakitan. Mungkin dengan metode persuasif maupun paternalistik. Sebagai contoh, memberitahu orang tua agar membawa anak mereka untuk imunisasi. Wanita untuk memanfaatkan klinik keluarga berencana, dan pria umur pertengahan untuk dilakukan screening tekanan darah. Pendekatan ini memberikan arti penting dari tindakan pencegahan medik dan tanggung jawab profesi kedokteran untuk membuat kepastian bahwa pasien patuh pada prosedur yang dianjurkan. Yang kedua, pendekatan perubahan perilaku, yaitu tujuan dari pendekatan ini adalah mengubah sikap dan perilaku individu masyarakat sehingga mereka mengambil gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, pendekatan edukasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan informasi dan memastikan pengetahuan dan pemahaman tentang perihal kesehatan dan membuatkan keputusan yang ditetapkan atas dasar informasi yang ada. Informasi tentang kesehatan disajikan dan orang dibantu untuk menggali nilai dan sikap dan membuat keputusan mereka sendiri. Promosi kesehatan mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari integral dan prosesnya. Dines dan Scribb 1993 menggambarkan promosi kesehatan sebagai istilah cakupan luas dibandingkan pendidikan kesehatan dan menunjuk kepada pendidikan kesehatan plus. Yang keempat, pendekatan berpusat pada klien, yaitu tujuannya dari pendekatan ini adalah bekerja dengan klien agar dapat membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan lakukan dan membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri. Sesuai dengan kepentingan dan nilai mereka, peran promotor kesehatan adalah bertindak sebagai fasilitator, membantu orang mengidentifikasi kepedulian mereka dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang mereka butuhkan agar memungkinkan terjadinya perubahan. Pemberdayaan diri sendiri, klien dilihat sebagai sentral dari tujuan ini. Klien dihargai sama yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkontribusi, dan siapa yang mempunyai hak absolut untuk mengontrol tujuan kesehatan mereka sendiri. Yang kelima, pendekatan perubahan sosial, yaitu tujuannya dari pendekatan ini adalah melakukan perubahan pada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi supaya dapat membuatnya lebih mendukung untuk keadaan yang sehat. Contohnya adalah mengubah masyarakat, bukan pada pengubah perilaku individu-individunya. Hal utama bukan untuk mengubah kebiasaan individu, tapi secara positif memengaruhi kesehatan masyarakat. Orang-orang yang menerapkan pendekatan ini memberikan nilai penting bagi hak demokrasi. Mereka mengubah masyarakat, mempunyai komitmen pada penempatan kesehatan dalam agenda politik di berbagai tingkat, dan ada pentingnya pembentukan lingkungan yang sehat daripada pembentukan kehidupan individu orang yang tinggal di tempat itu. Pendekatan ini menyatakan kemunduran sosial ekonomi sebagai faktor dari sakit. Hal ini dipusatkan dengan membuat lingkungan perubahan sosial dan ekonomi dengan rencana kebijakan, aksi perubahan politik, dan kolaborasi yang lebih luas dengan membuat keputusan. Dan di sini ada pendekatan perubahan perilaku, yaitu perilaku dari pandangan biologis adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia mempunyai
Bentangan yang sangat luas mencakup berjalan, berbicara, beraksi, berpakaian, dan sebagainya. Bahkan kegiatan internal activity seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Untuk kepentingan kerangka analisis dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut. Baik dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung. Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme tersebut dipengaruhi oleh baik faktor genetik, keturunan, dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan ini merupakan penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Nah, di sini ada secara garis besar perilaku manusia yang dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek psikis, dan yang ketiga aspek sosial. Perilaku dibentuk oleh 3 faktor antara lain yaitu faktor predisposing faktor, yaitu yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Dan faktor-faktor pendukung yaitu enabling faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban, dan sebagainya. Faktor-faktor pendorong reinforcing faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Pendekatan perubahan perilaku yaitu dengan mendorong seseorang untuk menjalankan perilaku-perilaku kesehatan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengubah sikap dan perilaku individu masyarakat sehingga mereka mengambil gaya hidup sehat. Contohnya antara lain mengajarkan orang bagaimana menghentikan merokok, pendidikan tentang minum alkohol, dengan tanda kutip wajar, mendorong orang untuk melakukan latihan olahraga, memelihara gigi, makan makanan yang baik, dan seharusnya. Orang-orang yang menerapkan pendekatan ini akan merasa yakin bahwa gaya hidup sehat merupakan hal yang paling baik bagi kliennya dan akan melihatnya sebagai tanggung jawab mereka untuk mendorong sebanyak mungkin orang untuk mengadopsi gaya hidup. Nah, gaya hidup sehat yang menguntungkan ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu sebagai terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor inter dan sebagian terletak di luar dirinya yang disebut faktor ekstrim, yaitu faktor lingkungan. Tindakan nyata ditentukan hanya oleh sikap, akan tetapi oleh berbagai faktor eksternal lainnya. Sikap tidaklah sama dengan perilaku, dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap seseorang. Sebab bertentangan dengan sikapnya, sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan informasi tentang objek tersendiri. Melalui persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya, disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ketersediaan fasilitas sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. Informasi ini merupakan pendukung dan memperkuat perbanyaknya perilaku. Informasi ini merupakan hal yang utama dalam promosi kesehatan karena semua promosi kesehatan berupa informasi. Informasi merupakan salah satu dari sumber utama knowledge. Informasi tentang perilaku nutup sehat yang mampu menjadi strategi dalam merubah perilaku, yaitu contoh perubahan perilaku sebagai dampak adanya promosi kesehatan. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS. Para pengidap HIV/AIDS didampingi dan diarahkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi obat dan vaksin, meninggalkan perilaku yang bisa menghantarkan dan penularan penyakit tersebut kepada orang lain, serta memperdayakan kemampuan yang mereka miliki untuk menghilangkan stigma di tengah masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan lingkungan bersih dan sehat. Perilaku cuci tangan, pakai sabun telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi angka kematian balita yang disebabkan oleh diare. Namun faktanya masyarakat belum menyadari pentingnya penerapan
praktek cuci tangan pakai sabun dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tentang cuci tangan pakai sabun pun mulai semarak digalakkan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah, di sini ada pendekatan pendidikan education. Nah, di sini ada pendekatan pendidikan atau education. Pendekatan education yaitu dengan memfasilitasi individu untuk memproses pembelajaran dan memberikan fasilitas penunjang. Pendekatan eduktif adalah serangkaian kegiatan untuk membantu masyarakat dan tanggung jawab mereka mengangkat bersama persoalan-persoalan kesehatan yang mereka anggap menjadi hal yang paling baik bagi klien mereka. Nah, di sini ada pemberdayaan atau pendekatan yang berpusat pada klien, yaitu proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang titik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan people or community center development. Tujuan dari pendekatan ini adalah bekerja dengan klien agar dapat membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan lakukan, dan membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan nilai mereka. Peran promotor kesehatan adalah bertindak sebagai fasilitator, membantu orang mengidentifikasi kepedulian mereka dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang mereka butuhkan agar memungkinkan terjadinya perubahan. Nah, pemberdayaan diri sendiri, klien dilihat sebagai sentral dari tujuan ini, yaitu klien dihargai sama yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkontribusi, dan siapa yang mempunyai hak absolut untuk mengontrol tujuan kesehatan mereka sendiri. Pendekatan perubahan sosial. Pendekatan perubahan sosial untuk memastikan bahwa sehat itu mudah dijangkau, salah satunya dengan memperluas jaringan kerjasama dengan membuat kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah melakukan perubahan-perubahan pada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, supaya dapat mempunyai lebih pendukung untuk keadaan yang sehat. Contohnya adalah mengubah masyarakat, bukan pada pengubahan perilaku individu. Orang-orang yang menerapkan pendekatan ini penting bagi hak demokrasi, mereka mengubah masyarakat. Jadi dalam pendekatan promosi kesehatan perlu adanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang berpengaruh dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, dan melaksanakan evaluasi dan audit yang juga merupakan mekanisme untuk menentukan kebutuhan kesehatan dalam pendekatan promosi kesehatan daripada menggunakan pendekatan yang persuasif atau bahkan memaksa. Lebih baik menggunakan pendekatan yang bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari pemecahan masalah mereka sendiri, sembari memberi informasi yang mereka perlukan dalam membuat keputusan tersebut. Tetapi dalam kondisi yang lebih darurat seperti penyebaran epidemi yang memerlukan aksi sesegera mungkin, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan persuasif untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat. Pemilihan pendekatan merupakan faktor terbesar oleh interpretasi personal dan pemahaman kesehatan dan promosi kesehatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan tidak jelas dalam menjelaskan materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.